Aku bisa menyembuhkanmu dalam 30 hari, Bagas Pradipa. Kata-kata itulah yang mengubah segalanya pada hari itu, di taman belakang rumah besar keluarga Saputra. Bagas Pradipa sedang berada di taman, tempat yang selalu ia datangi saat ingin sendiri. Ada sebuah sudut kecil di antara tanaman mawar dan melati, tempat yang hampir tidak pernah dilewati siapapun di rumah itu. Di sana ia duduk diam di kursi roda, memandangi semut-semut berjalan di atas batu atau burung kecil hinggap di pagar. Itulah satu-satunya tempat di mana ia merasa seperti anak biasa. Hari itu, Bagas Pradipa sedang mendengarkan suara burung ketika ia mendengar langkah kaki di rumput. Langkah ringan yang berhenti dengan jarak sopan. Itu adalah petugas kebersihan baru. Seragam hitam sederhana, rambut diikat rapi, ember di tangan. Ia baru datang 3 hari lalu dan Bagas Pradipa hampir tidak memperhatikannya. Tetapi perempuan itu justru memperhatikan dirinya. Ratih Wulandari menurunkan ember ke tanah, lalu duduk di rumput di sampingnya tanpa meminta izin, tanpa canggung. Mereka terdiam sejenak sambil mendengar kicau burung. "Boleh aku duduk di sini sebentar bersamamu?" Dan apa yang terjadi beberapa menit berikutnya akan mengubah keluarga itu selamanya. Bagas Pradipa menatapnya curiga, lalu mengangkat bahu. Kemudian Ratih Wulandari menatapnya dengan cara yang tenang dan lugas lalu berkata, "Aku bisa menyembuhkanmu dalam 30 hari, Bagas Pradipa." Anak itu terdiam, sedikit bingung, lalu tertawa kecil tanpa semangat. Semua orang bilang begitu. Bagas Pradipa menunduk melihat roda kursinya. Saat ia bicara lagi, suaranya kecil, suara anak yang lelah menunggu. Janji kosong. Aku sudah tahu itu tidak akan terjadi lagi. Ratih Wulandari tidak mengalihkan pandangan, tidak berkata akan berbeda, tidak memberi janji baru. Ia hanya tetap duduk di rumput, menatapnya dengan tatapan yang tidak bisa dijelaskan Bagas Pradipa, tetapi terasa hangat di dalam dada. Saat itulah bayangan gelap jatuh menimpa mereka berdua. Darmawan Saputra berdiri di pintu masuk taman, memakai setelan gelap dengan wajah dingin. Ia baru keluar dari pintu belakang dan melihat semuanya dari sana. Tatapannya langsung tertuju pada Ratih Wulandari. "Berdiri." Suaranya dingin dan tajam. Ratih Wulandari bangkit perlahan. Darmawan Saputra maju 2 langkah lalu menunjuk ke arah rumah. "Kamu dipekerjakan untuk membersihkan rumah, bukan untuk mengobrol dengan anak saya. Menjauh darinya sekarang." Bagas Pradipa membuka mulut, tetapi tatapan ayahnya membuatnya menutup kembali. Ratih Wulandari menunduk, mengambil embernya, lalu berjalan tenang kembali ke rumah. Namun sebelum menghilang di balik pintu, ia menoleh lewat bahunya. Bukan kepada Darmawan Saputra, melainkan kepada Bagas Pradipa. Dan ia tersenyum. Bagas Pradipa terus menatap pintu itu lama setelah perempuan itu pergi. Belum pernah ada orang tersenyum seperti itu kepadanya, seolah dirinya adalah hal terpenting di seluruh taman. Dan apa yang akan terjadi dalam 30 hari berikutnya? Tidak seorang pun di rumah itu siap melihatnya. Sudah 7 tahun Darmawan Saputra membayar dokter-dokter terbaik di dunia. Dan sudah 7 tahun pula luka terdalam anaknya belum juga sembuh. Sejak kecelakaan itu menimpa Bagas Pradipa, ia masih terlalu kecil untuk menanggung beban sebesar itu. Ia baru berusia 3 tahun saat jatuh dari tangga. Tulang belakangnya cedera, pukulan tak terduga bagi seluruh keluarga. Lalu datanglah dokter, pemeriksaan, istilah-istilah rumit yang tidak dipahami anak sekecil dirinya, tetapi ia melihat semuanya di mata ayahnya. Dan kursi roda itu datang suatu hari lalu tidak pernah pergi lagi. Sejak usia 3 tahun, ia tak pernah melangkah lagi. Rumah besar keluarga Saputra tampak indah dari luar, gerbang besi megah, taman luas, kolam renang biru yang tak pernah dipakai. Namun di dalam, rumah itu sunyi seperti museum. Setiap barang pada tempatnya, setiap pekerja dengan tugas masing-masing, setiap ruangan bersih dan rapi. Dan di tengah semua itu,
Ada seorang anak berusia 10 tahun yang menghabiskan hari-harinya sendirian. Ratih Wulandari baru datang 3 hari ketika Ibu Sri Hartati, kepala pengurus rumah tangga, memanggilnya ke dapur dan berkata dengan suara kaku, "Lantai atas terbatas untuk staf. Kamar Bagas Pradipa. Kamu boleh membersihkannya kalau saya suruh, dan jangan banyak tanya." Ratih Wulandari menjawab iya, tetapi matanya sudah menangkap segalanya. Foto-foto di dinding menceritakan kisah yang tak perlu dijelaskan siapapun. Seorang bayi gemuk tersenyum di pangkuan ayahnya, seorang anak laki-laki usia 2 tahun berlari di pantai. Lalu setelah itu tidak ada lagi. Deretan foto berhenti seolah waktu membeku setelah kecelakaan itu. Bu Sariah, juru masak berhati lembut, menceritakan sisanya dengan suara pelan kepada Ratih Wulandari sambil mengupas kentang. Bagas Pradipa jatuh dari tangga saat berusia 3 tahun. Tulang belakangnya cedera dan sejak itu ia tidak bisa berjalan lagi. Sejak saat itu, Pak Darmawan menghabiskan harta yang sangat besar. Klinik di Singapura, dokter dari Eropa, pengobatan percobaan di Jepang, miliaran rupiah, benar-benar miliaran. Lalu anak itu bagaimana? Tanya Ratih Wulandari. Anak itu sendirian, jawab Bu Sariah tanpa mengalihkan pandangan dari kentang di tangannya. Ayahnya sering bepergian, mengirim uang, muncul sebulan sekali. Sejak istrinya meninggal, beliau hampir tak pernah tinggal di sini. Datang, menandatangani berkas, lalu pergi. Beliau pikir membayar sama dengan merawat. Ratih Wulandari terdiam, tetapi di dalam dadanya ada sesuatu yang terasa sesak. Ia mengenal rasa sakit itu, bukan rasa sakit karena tak bisa berjalan, melainkan rasa sakit tumbuh di tempat besar dan indah yang tidak memiliki kasih sayang sedikit pun. Pada sore hari keempat, ia sedang menyapu koridor menuju taman ketika melihat Bagas Pradipa di luar lagi, sendirian di antara tanaman mawar, membelakangi rumah dengan kepala sedikit tertunduk. Ratih Wulandari menatapnya sesaat, lalu mengambil 2 gelas jus jeruk dari dapur dan menghampirinya. Bagas Pradipa mendengar langkah kaki dan tubuhnya menegang, tetapi saat melihat itu dirinya, bahunya sedikit mengendur. "Aku bawakan jus," kata Ratih Wulandari sederhana sambil meletakkan 1 gelas di sisi kursi roda. Mereka kembali diam beberapa saat sambil mendengar suara burung. Tiba-tiba Bagas Pradipa berkata, "Kamu tidak akan bertanya apakah kakiku masih bisa merasakan sesuatu?" Ratih Wulandari menyesap jusnya. "Tidak, Bagas Pradipa. Aku justru ingin tahu apa yang kamu sukai." Anak itu menoleh kaget. Ia terdiam sejenak sebelum menjawab dengan senyum malu-malu. "Semut. Aku suka melihat mereka berjalan." "Semut itu luar biasa," kata Ratih Wulandari dengan yakin. "Mereka bisa membawa beban berkali-kali lipat dari tubuhnya dan tidak pernah menyerah." Bagas Pradipa menatapnya dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak merasa sebagai anak di kursi roda. Ia merasa hanya seorang anak biasa. Yang belum diketahui Ratih Wulandari adalah bahwa pemandangan itu kembali dilihat seseorang, dan kali ini reaksinya akan jauh lebih buruk. Darmawan Saputra mengira ia melindungi anaknya dengan menjauhkan semua orang. Yang tidak ia pahami, luka terbesar Bagas Pradipa bukan berada di kakinya. Keesokan harinya, Darmawan Saputra memanggil Ibu Sri Hartati untuk bicara singkat. Sang kepala pengurus rumah tangga keluar dari ruangan dengan wajah kaku lalu langsung mendatangi Ratih Wulandari yang sedang menggosok kamar mandi lantai bawah. "Pak Darmawan sudah sangat jelas. Kamu jangan mendekati Bagas Pradipa, jangan bicara dengannya, jangan membawakan jus, jangan duduk di taman bersamanya. Tugasmu hanya membersihkan rumah. Kalau terjadi lagi, kamu keluar dari sini." Ratih Wulandari mengeringkan tangan dengan kain lap dan berkata ia mengerti. Tetapi setelah Ibu Sri Hartati pergi, ia berdiri diam sejenak menatap jendela yang mengarah ke taman. Bagas Pradipa ada di sana sendirian seperti biasa, memperhatikan burung-burung kecil. Ratih Wulandari menarik napas panjang dan mengambil keputusan. Ia tidak akan mendekat,
tetapi juga tidak akan mengabaikan anak itu. Keesokan harinya, sebelum mulai bekerja, ia meletakkan sesuatu di depan pintu kamar Bagas Pradipa. Sebuah toples kaca kecil berisi 3 semut dan secarik catatan terlipat. Amati mereka selama sehari. Kamu akan melihat sesuatu yang luar biasa. Bagas Pradipa membuka pintu dan menatap toples itu di lantai. Ia melihat ke kanan dan kiri koridor, tidak ada siapapun. Ia mengambil toples itu lalu menutup pintu. Keesokan harinya, Bagas Pradipa mengembalikan toples kaca itu. Ia meletakkannya di luar pintu bersama secarik catatan dengan tulisan tangan anak kecil. Semut yang paling kecil diam di sudut, lalu yang lain membawakan makanan untuknya. Ratih Wulandari membaca catatan itu sendirian di ruang makan belakang dan tersenyum tipis. Dari situlah semuanya dimulai. Setiap hari ia meninggalkan benda kecil di depan pintu kamar Bagas Pradipa. Sebuah batu yang indah, gambar semut yang ia lukis sendiri di kertas bekas yang ditemukannya di rumah. Bahkan suatu kali sebuah buku tipis tentang serangga yang dibelinya di kios dekat rumah kontrakannya. Semua itu murah dan sederhana, tetapi penuh arti. Dan Bagas Pradipa selalu membalasnya dengan catatan kecil bertulisan malu-malu. Pada minggu itulah Maya Lestari datang. Maya Lestari adalah asisten pribadi Darmawan Saputra. Ia datang dari Jakarta Selatan dengan mobil hitam mewah, sepatu hak tinggi, parfum tajam, membawa map penuh dokumen dan senyum yang tidak pernah sampai ke matanya. Dialah yang mengatur jadwal majikannya, menyelesaikan urusan rumah saat beliau tidak ada, dan merasa jabatan itu memberinya kuasa atas semua orang. Ketika melihat catatan-catatan kecil milik Bagas Pradipa berserakan di meja ruang makan belakang, ia langsung menginterogasi Bu Sariah. Bu Sariah, yang tidak pandai menyimpan rahasia, menceritakan semuanya. Maya Lestari segera menelepon. 2 hari kemudian Darmawan Saputra pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya dingin seperti orang yang datang bukan untuk berbicara. Ia memanggil Ratih Wulandari ke ruang tamu. Ratih Wulandari masuk dengan kain lap masih di tangan dan berdiri di hadapan pria terkaya di rumah itu. Saya sudah memperingatkan sekali, kata Darmawan Saputra tanpa mengangkat mata dari berkas di meja. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Kamu ada di sini untuk membersihkan rumah, bukan untuk hal lain. Anak saya tidak butuh persahabatan dari petugas kebersihan. Ratih Wulandari diam sejenak, lalu berkata tenang, hari ini putra Bapak bercerita tentang semut selama 10 menit. Ia menceritakan semua yang ia lihat. Itu pertama kalinya saya melihat dia bersemangat sejak saya datang. Darmawan Saputra mengangkat pandangan. Itu bukan urusanmu. Ratih Wulandari menatap lurus. Dengan hormat, Pak, mungkin seharusnya itu menjadi urusan Bapak. Keheningan setelahnya terasa berat. Darmawan Saputra bangkit perlahan dari kursinya. Sekali lagi terjadi, kamu dipecat. Sekarang keluar. Ratih Wulandari keluar, dan di koridor tanpa sengaja ia melihat Bagas Pradipa berhenti di depan ruang tamu dengan kursi rodanya. Anak itu rupanya mendengar semuanya. Mereka saling menatap sesaat. Bagas Pradipa memeluk toples kaca berisi semut di pangkuannya. Ratih Wulandari memberi senyum singkat lalu pergi. Bagas Pradipa menatap ayahnya di dalam ruangan dan untuk pertama kali merasakan sesuatu yang belum pernah bisa ia namai, campuran sedih dan marah yang terasa lebih menyakitkan di dada daripada kedua kakinya yang tak bergerak. Namun yang terburuk masih akan datang. Ada sesuatu yang belum pernah disadari Darmawan Saputra, dan ketika ia sadar nanti, semuanya mungkin sudah terlambat. Pada minggu kedua, Bagas Pradipa mulai menunggu Ratih Wulandari. Ia tidak mengatakan itu kepada siapapun, tetapi setiap hari menjelang pukul 8 pagi ia berada di dekat jendela kamarnya yang menghadap koridor belakang, duduk di kursi roda sambil menanti suara ember Ratih Wulandari. Saat perempuan itu lewat, ia mengetuk pelan pintu lalu meninggalkan toples kaca. Setelah itu ia menoleh ke atas, membuat wajah lucu, lalu berjalan lagi. Hanya itu, tetapi bagi Bagas Pradipa itu berarti segalanya.
Suatu hari Ratih Wulandari sedang membersihkan koridor dekat kamarnya ketika Bagas Pradipa membuka pintu. Ratih Wulandari, masuk sebentar. Ia melihat ke kanan dan kiri koridor. Sepi. Ia pun masuk. Kamar Bagas Pradipa luas dan penuh mainan yang tidak pernah ia minta. Peralatan robotik, konsol game, buku-buku baru yang masih terbungkus plastik, semuanya dibeli, tak satu pun dipilih sendiri. Di rak sudut ruangan ada toples kaca berisi semut, dan di sampingnya semua catatan kecil yang diikat rapi dengan karet gelang. Bagas Pradipa menunjuk ke tempat tidur. Di atasnya ada selembar kertas kusut penuh gambar pensil. Aku membuat peta taman dengan tempat-tempat yang dilewati semut. Menurutmu ini ada artinya? Ratih Wulandari mengambil kertas itu dengan hati-hati lalu memandanginya cukup lama, sungguh-sungguh dan penuh perhatian. Ini sangat berarti. Lihat di sini. Jalur yang mereka buat antara batu besar dan tembok itu adalah rute paling pendek. Mereka cerdas. Bagas Pradipa tersenyum lebar, senyum polos seorang anak yang memenuhi seluruh wajahnya. Ratih Wulandari melihat senyum itu dan dadanya terasa sesak oleh kebahagiaan. Bagas Pradipa, boleh aku bertanya sesuatu? Boleh. Kamu masih menjalani terapi fisik? Senyum itu langsung hilang. Anak itu menunduk. Aku meminta ayahku menyuruh mereka pergi. Tidak ada gunanya. Mereka hanya menyuruhku melakukan hal yang sakit dan tidak mengubah apa-apa, katanya pelan. Ratih Wulandari terdiam sesaat, lalu menarik kursi kayu kecil dari meja belajar dan duduk tepat di depannya, sejajar dengan tinggi matanya. Bagas Pradipa, kamu tahu kenapa semut bisa membawa beban begitu berat? Anak itu mengernyit. Karena otot mereka? Karena mereka tidak memikirkan beratnya. Mereka hanya berjalan. Satu langkah demi satu langkah. Bagas Pradipa menatapnya. Ada sesuatu dari kata-kata itu yang menyentuh tempat di hatinya yang tak pernah dijangkau dokter manapun dengan laporan mereka. Bagaimana kalau kita mencoba cara berbeda? Bukan sebagai latihan, tapi sebagai permainan. Kamu bukan terapis. Bukan, tapi aku tahu semut bisa membawa beban berkali-kali lipat tubuhnya karena mereka tidak memikirkan beratnya. Mereka hanya terus berjalan. Bagas Pradipa terus menatapnya cukup lama, lalu tertawa kecil. Itu sama sekali tidak masuk akal. Ratih Wulandari tersenyum. Justru itu sangat masuk akal. Dan kalau sakit, mungkin akan sedikit sakit. Tapi kali ini aku akan berada di sisimu. Bagas Pradipa menunduk melihat kedua tangannya. Ia diam sesaat. Baiklah. Kita coba. Tepat saat itu pintu kamar terbuka. Maya Lestari berdiri di sana dengan ponsel di tangan dan mata menyala marah. Aku tahu kamu ada di sini. Aku akan menelepon Pak Darmawan sekarang juga. Ratih Wulandari berdiri perlahan. Bagas Pradipa menegang di kursi rodanya. Tidak perlu menelepon, kata Bagas Pradipa dengan ketegasan yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Aku yang memanggilnya. Maya Lestari menatap anak itu, lalu menatap Ratih Wulandari, kemudian keluar sambil membanting pintu. Bagas Pradipa menatap pintu yang tertutup itu, lalu memandang Ratih Wulandari. Kamu akan dipecat karena aku. Ratih Wulandari mengambil embernya dan tersenyum. Tidak akan. Dan kalaupun iya, itu tetap sepadan. Namun Maya Lestari benar-benar menelepon. Sore itu Darmawan Saputra pulang dengan wajah dingin. Ia memanggil Ratih Wulandari ke ruang tamu untuk kedua kalinya. Kali ini suaranya lebih keras dan lebih berbahaya. Saya bilang lain kali akan jadi yang terakhir. Tapi saya beri kesempatan terakhir karena anak saya memintanya. Namun dengarkan baik-baik. Darmawan Saputra berdiri lalu berjalan ke jendela. Ia membelakangi ruangan sesaat. Ketika berbalik,
Tatapannya keras seperti batu. Kalau saya tahu kamu masuk ke kamarnya lagi tanpa izin saya, atau memakai waktu kerja hanya untuk berada di sisinya, kamu keluar dari rumah ini hari itu juga, tanpa peringatan, tanpa penjelasan. Kamu paham? Ratih Wulandari membalas tatapannya tanpa gentar. Saya paham, Pak. Keluar. Ratih Wulandari pergi. Di koridor ia melewati Bagas Pradipa yang duduk di kursi roda dengan peta taman di pangkuannya. Mereka saling menatap. Ia memberi isyarat kecil dengan kepala, gerakan nyaris tak terlihat yang berkata, "Jangan khawatir," padahal ia sendiri tahu itu bohong. Dalam hatinya, Ratih Wulandari sadar waktu semakin sempit dan apa yang ia bangun bersama Bagas Pradipa bergantung pada sesuatu yang jauh lebih besar darinya. Itu bergantung pada Darmawan Saputra yang harus belajar melihat anaknya sendiri. Apa yang akan terjadi beberapa hari ke depan akan menjadi ujian paling berat. Darmawan Saputra telah membangun kerajaan bisnis, tetapi kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga di dalam rumahnya sendiri. Pada hari-hari berikutnya, Darmawan Saputra tetap berada di rumah besar itu. Ia tidak bepergian, tidak pergi ke kantor, ia hanya tinggal di sana. Namun tinggal di rumah tidak berarti benar-benar hadir. Darmawan Saputra berada di ruang tamu bersama berkas-berkas, di ruang kerja bersama komputer, atau menelepon rekan bisnisnya. Sementara Bagas Pradipa berada di taman, di kamar, atau di dekat jendela menunggu suara ember Ratih Wulandari di koridor. Suatu hari Darmawan Saputra melewati taman dan melihat putranya sendirian di antara tanaman mawar, memegang sebatang kayu kecil sambil mengikuti jalur seekor semut di atas batu. Ia berhenti dan memandang dari jauh. Itu pertama kalinya setelah sekian lama ia melihat anaknya tanpa memikirkan dokter, pengobatan, atau klinik. Ia hanya melihat. Dan apa yang dilihatnya mengusik hatinya dengan cara yang tak bisa ia jelaskan. Bagas Pradipa sedang tersenyum sendirian hanya karena seekor semut. Kapan terakhir kali Darmawan Saputra melihat senyum seperti itu? Ia masuk kembali ke rumah sebelum anaknya menyadari keberadaannya. Malam itu Darmawan Saputra lewat di depan kamar Bagas Pradipa untuk mematikan lampu. Sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan karena biasanya diserahkan kepada Ibu Sri Hartati. Bagas Pradipa ternyata masih terjaga, bersembunyi di bawah selimut dengan senter kecil sambil menggambar di buku catatan. Saat menyadari ayahnya datang, ia cepat-cepat menyembunyikan buku itu di bawah bantal. Belum tidur? Tanya Darmawan Saputra. Aku sulit tidur, jawab Bagas Pradipa. Darmawan Saputra berdiri di pintu. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Kamu baik-baik saja? Baik. Bagas Pradipa menjawab singkat. Lalu sunyi. Sunyi yang menyakitkan karena keduanya tahu ada begitu banyak hal untuk dibicarakan, tetapi tak satu pun tahu bagaimana memulainya. Selamat malam, Bagas Pradipa. Selamat malam, Ayah. Darmawan Saputra menutup pintu. Ia tetap berdiri lama di koridor dengan tangan masih memegang gagang pintu. Di dalam kamar, Bagas Pradipa mengambil kembali buku catatannya dari bawah bantal. Itu adalah peta taman, penuh tulisan kecil dan panah-panah. Di pinggir kertas, dengan tulisan tangan anak-anak, tertulis, "Besok tunjukkan kepada Ratih Wulandari." Keesokan harinya Darmawan Saputra melewati koridor dapur lalu berhenti. Ia mendengar suara Ratih Wulandari tanpa sengaja. Perempuan itu sedang bersama Bu Sariah dan tidak sadar ia ada di sana. Dia membuat peta seluruh taman lengkap dengan jalur semut. Anak itu sangat luar biasa, Bu. Rasa ingin tahunya tidak ada habisnya. Dia terus bertanya bagaimana semut saling berkomunikasi. Apakah mereka merasa sakit? Apakah mereka tidur? Bu Sariah tertawa kecil. Sudah berapa lama kamu tidak melihat dia seperti itu? Tanya Ratih Wulandari. Wajah Bu Sariah langsung serius. Sudah lama sekali, katanya pelan. Sangat lama.
Darmawan Saputra berdiri diam di koridor cukup lama. Lalu ia berjalan menuju kamar Bagas Pradipa. Kali ini ia mengetuk dulu sebelum membuka pintu perlahan. Bagas Pradipa membelakanginya, menatap taman dari jendela. Bagas Pradipa. Anak itu tidak menoleh. Darmawan Saputra masuk dan berdiri di tengah kamar, menatap punggung putranya, kursi roda itu, dan tumpukan mainan yang tak pernah dibuka. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia benar-benar melihat kamar anaknya sendiri. "Sejak kapan kamu berhenti membuka hadiah yang aku kirim?" Bagas Pradipa lama menjawab. "Sejak aku sadar ayah mengirim hadiah sebagai pengganti datang." Kata-kata itu menghantam Darmawan Saputra seperti pukulan keras. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap lantai, dan untuk pertama kalinya pria yang selalu punya jawaban itu tidak mengatakan apa-apa. Setelah hening panjang, ia mengangkat wajah menatap anaknya. "Aku tidak tahu caranya tinggal di sisimu, Bagas Pradipa." Anak itu memutar kursi rodanya perlahan dan menatap ayahnya. "Ratih Wulandari tahu." Darmawan Saputra membuka mulut lalu menutupnya lagi. Ia tak tahu harus menjawab apa. Dia duduk di sampingku dan diam. Dia tidak bicara soal dokter. Dia hanya ada di sini. Dia memperlakukanku seperti orang biasa. Suara Bagas Pradipa sederhana, jujur, tanpa menyalahkan. Hanya kebenaran dari seorang anak yang akhirnya berani berkata apa yang ia rasakan karena seseorang akhirnya mau mendengar. Dan kebenaran itu menyentuh Darmawan Saputra dengan cara yang tak pernah bisa dilakukan klinik manapun, laporan medis manapun, atau tagihan miliaran rupiah manapun. Dari koridor, Ratih Wulandari mendengar semuanya. Ia berhenti tanpa sengaja dengan ember di tangan dan mendengar seluruh percakapan itu. Ratih Wulandari pergi dalam diam tanpa menimbulkan suara, karena itu bukan momen miliknya, melainkan momen ayah dan anak itu. Namun tak seorang pun tahu apa yang telah direncanakan Maya Lestari malam itu, dan rencananya akan membahayakan semuanya. Ratih Wulandari pernah berjanji 30 hari, dan dalam 30 hari rumah keluarga Saputra tidak akan pernah sama lagi. Maya Lestari mengarang cerita untuk Darmawan Saputra. Ia mengaku melihat Ratih Wulandari mengacak-acak laci ruang kerja dan menyadari uang di amplop biaya rumah tangga berkurang. Itu bohong, tetapi cukup meyakinkan untuk memecat seseorang tanpa penjelasan. Keesokan paginya Darmawan Saputra memanggil Ratih Wulandari ke ruang kerja. Maya Lestari berdiri di samping dengan tangan terlipat dan senyum tipis penuh kemenangan. Ratih Wulandari mendengar tuduhan itu tanpa sepatah kata pun. Lalu ia menatap Darmawan Saputra dengan mata tenang yang tidak gentar pada apapun. "Saya tidak pernah masuk ke ruangan ini. Kalau uang hilang, bukan saya pelakunya," katanya tegas. "Saya punya saksi," jawab Darmawan Saputra. "Saksi itu sedang berbohong." Maya Lestari membuka mulut dengan marah, tetapi sebelum ia bicara, pintu ruang kerja terbuka. Bagas Pradipa ada di sana di kursi rodanya. Peta taman terlipat di pangkuan, mata menatap lurus ke arah Maya Lestari. "Maya Lestari, pada hari kamu bilang melihat Ratih Wulandari di ruang kerja, saya sedang di jendela kamar yang menghadap koridor. Ratih Wulandari membersihkan kamar mandi lantai bawah sepanjang hari. Saya melihatnya." Ruangan langsung hening total. Darmawan Saputra menatap putranya, lalu menatap Maya Lestari, lalu Ratih Wulandari. Wajah Maya Lestari memerah. Ia mulai tergagap mencari alasan, tetapi Darmawan Saputra mengangkat tangan dan menghentikannya. "Silakan berkemas dan pergi," katanya dengan suara rendah namun mutlak. Maya Lestari keluar sambil membanting pintu begitu keras hingga bingkai lukisan di dinding bergoyang. Kata-kata Bagas Pradipa cukup untuk membuka topeng perempuan licik yang selalu membawa racun kemanapun ia pergi.
dan rumah itu terasa lebih ringan setelahnya. Pada hari-hari berikutnya, sesuatu mulai berubah perlahan di dalam rumah itu. Rati Wulandari terus meninggalkan catatan kecil, terus berbicara dengannya di taman, terus mengubah latihan menjadi permainan. Bagas Pradipa mulai percaya diri, mulai melakukan gerakan kecil pada kedua kakinya saat mereka berbincang, bukan karena dipaksa siapapun, tetapi karena Rati Wulandari berada di sisinya. Dan Darmawan Saputra mulai benar-benar hadir. Suatu hari ia datang ke taman membawa 2 gelas jus jeruk, lalu berdiri dia memandangi Bagas Pradipa dan Rati Wulandari yang sedang mengamati semut bersama. Rati Wulandari melihatnya lalu memberi isyarat halus dengan kepala ke tempat kosong di samping Bagas Pradipa. Darmawan Saputra ragu sejenak, lalu berjalan mendekat dan duduk di bangku batu di sisi putranya. Bagas Pradipa menatap ayahnya dengan heran. Darmawan Saputra meletakkan gelas jus di sisi kursi roda anaknya tanpa berkata apapun. "Ayah tahu semut yang besar itu ratunya?" tanya Bagas Pradipa beberapa saat kemudian sambil menunjuk. Darmawan Saputra melihat ke batu itu. "Ayah tidak tahu. Rati Wulandari yang mengajariku. Semut lain bekerja untuknya." Darmawan Saputra terus menatap semut-semut itu cukup lama. Dan dia tidak melakukan apa-apa. Dia melakukan sesuatu. Dia tetap ada di sana. Itu sudah cukup agar sarang semut bertahan hidup. Darmawan Saputra terdiam, menoleh pada putranya, dan Bagas Pradipa menatap balik. Tidak ada lagi kata-kata, tetapi itulah keheningan paling penuh yang pernah dimiliki taman itu selama bertahun-tahun. Pada hari ke-22, terapis fisik dipanggil kembali. Bagas Pradipa kembali menjalani sesi terapi berkat dorongan dan dukungan Rati Wulandari. Dalam salah satu sesi, sang terapis harus berhenti di tengah jalan dan berlari memanggil Rati Wulandari. Bagas Pradipa berhasil menggerakkan kakinya. Memang sedikit. Gerakan kecil yang hampir tak terlihat, tetapi nyata. Saat Rati Wulandari masuk ruangan, Bagas Pradipa sedang menunduk. Bahunya bergetar. Ia menangis, tetapi bukan karena sakit. Itu tangisan seseorang yang telah menunggu keajaiban selama bertahun-tahun sampai tak lagi percaya keajaiban akan datang. Rati Wulandari berjalan mendekat perlahan, lalu berlutut di samping Bagas Pradipa, seperti saat pertama kali ia duduk di sampingnya di taman, kemudian mengusap bahunya dengan lembut. "Aku tahu kamu anak yang sangat berani." Anak itu mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. "Kenapa kamu tidak menyerah padaku?" Rati Wulandari tersenyum. "Karena semut tidak pernah menyerah, dan kamu jauh lebih kuat daripada semut." Bagas Pradipa tertawa di tengah tangisnya lalu memeluk Rati Wulandari dengan kedua tangan sekuat tenaga. Lebih kuat dari yang ia kira. Pada hari ke-30, Darmawan Saputra tidak memakai jas. Ia mengenakan celana santai dan kaos sederhana, seperti hari Minggu saat Bagas Pradipa masih bayi. Ia menemukan putranya di taman. Bagas Pradipa berdiri sambil berpegangan pada alat bantu jalan, dengan Pak Hendra Wijaya di satu sisi dan Rati Wulandari di sisi lainnya. Kakinya gemetar karena usaha keras, wajahnya memerah, giginya terkatup rapat, tetapi ia sedang melangkah. Langkah kecil, lambat, namun nyata. Darmawan Saputra berhenti di jalan batu dan menutup mulutnya dengan tangan. Matanya langsung dipenuhi air mata. Bagas Pradipa mengangkat pandangan dari tanah, melihat ayahnya lalu tersenyum. Senyum yang tidak pernah dilihat Darmawan Saputra sejak foto-foto lama di dinding itu. "Ayah, aku sedang berjalan." Darmawan Saputra berlari mendekat lalu berlutut di depan putranya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama ia menatap mata anaknya dengan sungguh-sungguh dan berkata dengan suara bergetar, "Ayah melihatnya, Nak." "Ayah melihatnya." Bagas Pradipa meletakkan tangannya di wajah ayahnya, gerakan sederhana seorang anak yang lebih bermakna daripada ribuan kata. Rati Wulandari berdiri memperhatikan dengan kain lap di bahu dan air mata mengalir di pipinya.
Bu Sariah muncul di jendela dapur. Ratih Wulandari, bukankah kamu bilang akan menyembuhkannya dalam 30 hari? Bukankah hari ini hari ke-30? Ratih Wulandari tertawa tulus. Saya tidak pernah bilang akan membuatnya berjalan, Bu. Saya bilang akan menyembuhkannya. Darmawan Saputra mendengar kata-kata itu. Ia tetap berlutut di taman sambil memeluk putranya dan menatap Ratih Wulandari dengan mata penuh air mata. Apa yang kamu lakukan untuk anak saya? Saya menghabiskan bertahun-tahun mencari di klinik, dokter, dan pengobatan, padahal jawabannya ada di sini selama ini. Ratih Wulandari menggeleng pelan. Bukan hanya ada pada saya, Pak. Itu ada pada Bapak. Saya hanya berada di sisinya sampai Bapak belajar berada di sisinya juga. Belajar mencintai, merawat, dan mengerti bahwa uang bukan segalanya. Ia melanjutkan, yang dibutuhkan Bagas Pradipa hanyalah Bapak berada di sampingnya saat ia paling membutuhkan. Ia hanya ingin kasih sayang ayahnya. Darmawan Saputra menoleh kepada putranya. Bagas Pradipa sedang tertawa sambil berpegangan pada alat bantu jalan. Pipinya merah dan matanya bersinar. Dan pada hari itu Darmawan Saputra, pria yang pernah membeli semua hal yang bisa dibeli uang, akhirnya mengerti sesuatu yang tak ternilai harganya, cinta. Hanya cinta. Pada akhirnya Bagas Pradipa memang belum bisa berjalan sempurna, tetapi ia sudah bisa berdiri sendiri dengan kruk dan melangkah kecil. Dan itu sudah berarti segalanya. Karena bukan pengobatan mahal, bukan uang yang melakukan keajaiban itu, melainkan cinta, cinta yang dibuktikan seorang petugas kebersihan sederhana. Bagas Pradipa tidak pernah sama lagi. Darmawan Saputra tidak pernah sama lagi. Dan semua orang di rumah besar yang dulu dingin dan sunyi itu juga tidak pernah sama lagi. Karena seorang perempuan sederhana berhasil memberi sesuatu yang tidak akan pernah bisa dibeli oleh uang. Syukur kepada Tuhan atas semuanya. Tamat. Saya tahu kisah ini membuat Anda menangis seperti saya juga menangis. Tinggalkan komentar Anda, saya senang membacanya. Berlanggananlah ke kanal Cerita Keluarga Drama dan aktifkan lonceng notifikasi untuk menonton kisah berikutnya yang akan lebih menyentuh hati Anda. Sampai jumpa lagi.